Cinta Pertama Sang CEO. Bab 269. Kamarnya yang mana, Umi? Itu di ujung, sebelah kiri. Dari sini kelihatan. Dia dari tadi nggak keluar, mungkin istirahat. Fahri mengangguk, berdiri, lalu menaruh gelas di meja. Baik, Mi. Saya ke sana. Dengan langkah mantap, ia berjalan menuju kamar yang ditunjuk. Fahri mengetuk pelan, tetapi tak ada sahutan dari dalam. Pikirnya, mungkin Zara sedang tidur. Sehingga ia memutuskan untuk membuka pintu pelan-pelan. Zara, saya. Kalimatnya terhenti. Pintu terdorong sedikit lebih lebar, memperlihatkan sosok Zara yang baru saja keluar dari kamar mandi. Handuk putih membalut tubuh mungilnya, sementara rambutnya yang basah terurai menempel di kulit leher dan bahu. Mata Fahri seolah membeku. Napasnya tertahan sepersekian detik. La tidak mengucap apapun, hanya terpaku di ambang pintu. Zara yang baru menyadari keberadaan suaminya pun sama terkejutnya. Matanya membesar. Saking terkejutnya, handuk yang melilit tubuhnya jatuh terlepas. Panik, ia buru-buru memungut dan kembali merapatkan handuk di dadanya. Astagfirullah, Om Fahri. Ngapain di kamar saya? Fahri segera mengalihkan pandangan, menatap lantai. Tenggorokannya bergerak menelan ludah, mencoba memulihkan kewarasannya. Maaf, saya nggak tahu kamu lagi gak pakai apa-apa. Saya gak lihat properti kamu yang kecil-kecil, kok. 2. Zara berdiri mematung di balik pintu yang baru saja ditutup Fahri. Pipinya terasa panas, telinganya berdesing. La menatap pantulan dirinya di cermin, lalu menunduk. Astagfirullah, ya Allah. Belum hilang rasa malunya, suara bariton Fahri yang kaku tapi jelas kembali terngiang di telinga. Properti kecil-kecil. Zara langsung menutup wajah dengan kedua tangan. Ingin rasanya ia tenggelamkan Fahri di sungai Amazon. Biar saja ia berenang bersama ikan piranha, hiu banteng, atau anakonda yang menjadi penghuni di tempat itu. Katanya gak lihat tapi tahu kalau properti aku kecil-kecil. Ngomong apaan si orang itu, gumamnya setengah kesal, setengah malu. Sementara itu, Fahri sudah berdiri di depan pintu kamar. Ia bersandar ke dinding, kedua tangan dimasukkan ke saku celana. Wajahnya datar, tapi otaknya sibuk memutar ulang kejadian barusan. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. Darren tiba dan langsung menatap ke arah Fahri yang berdiri di depan kamar Zara. Fahri. Sapa pria itu ramah iringi senyum tipis. Fahri yang semula bersandar segera tegak, lalu menghampiri. Iya, Abi, jawabnya singkat, menunduk sopan sambil mencium tangan mertuanya. Darren melirik ke arah pintu kamar Zara yang tertutup, lalu kembali ke Fahri. Lagi ngapain berdiri di sini? Nunggu Zara, Bi, jawab Fahri tenang. Alis Darren sedikit terangkat. Menunggu di luar kamar. Gak masuk aja. Sudah, Abi. Tapi, Zara lagi ganti baju. Makanya saya tunggu di luar. Darren mengangguk. Dalam hati, memberi nilai plus. Oh ya, sebentar lagi maghrib. Abi mau siap-siap salat. Kebetulan, saya juga mau ke masjid dulu, Abi. Keduanya berjalan berdampingan menuju masjid yang letaknya di dalam kompleks perumahan elit itu. Udara sore mulai sejuk, lampu-lampu jalan perlahan menyala. Obrolan awal mereka singkat, hanya tentang perjalanan ke rumah ini di mana Fahri harus meminta Zara mengirimkan lokasi karena lupa jalan. Belum lagi menghadapi macetnya ibu kota yang ia terobos dengan motor. Darren kemudian menceritakan sedikit tentang kebiasaan Zara.
Mulai saat beranjak remaja hingga sekarang. Fahri menyimak semua, sesekali mengangguk, sesekali memberi komentar pendek. Tapi di dalam hati, ia menyimpan semua informasi. Seperti sedang mengisi lembar kosong tentang bagaimana perempuan yang kini menjadi istrinya. Usai salat maghrib di masjid, Fahri dan Darren pulang bersama. Begitu memasuki rumah, aroma masakan sudah tercium. Melati sedang di meja makan, mengatur piring, sendok. Sementara Zara terlihat menata lauk. Sekilas Fahri melirik. Zara terlihat manis dengan kaos longgar dan rok panjang. Kerudungnya diikat santai. 3. Wajahnya masih agak memerah entah karena efek abis mandi atau karena malu setelah kejadian sebelumnya. "Ayo makan dulu." Fahri tersenyum dan mengangguk. Ia dan Darren beranjak menuju meja makan. Hanya mereka berempat. Entah kemana penghuni rumah yang lain. "Zara, ambilin makanan untuk suami kamu," ucap Umi ringan. "Oh, iya, Umi." Zara mengambil piring Fahri, lalu mulai menyendok nasi. Gugup karena kejadian tadi membuatnya tak dapat berpikir jernih. Lah menumpuk nasi hingga hampir setinggi gunung mini. Lauknya pun tak tanggung-tanggung, melingkari nasi. Piring makan untuk Fahri kini terlihat ramai seperti pasar. Fahri menatapnya sebentar. Alisnya bergerak tipis. "Ini porsi buat 5 orang, katanya dalam hati. Tak punya pilihan, Fahri mulai menyantap. Mengunyah tenang seperti biasa, tapi dalam hati mulai merasa perutnya penuh sebelum separuh nasi habis. Meski begitu, membiarkan sisa sepertinya akan membuat suasana canggung. Terpaksa ia menguatkan diri, sendok demi sendok, hingga piring bersih. Ketika menaruh sendok terakhir, ia menghela napas. Kalau setiap hari Zara yang mengambilkan lauk, seminggu lagi berat badan naik 10 kilo. "Mau tambah, Nak Fahri?" tawar Umi. "Terima kasih, Umi. Saya sudah kenyang." Suara ketukan pintu terdengar dari arah depan. Seorang Art berjalan cepat menuju pintu. Dan tak lama, terlihat seseorang melewati ruang tengah, yang bisa terlihat dari ruang makan. Sosok pemuda berjaket denim, rambut acak karena angin malam. Wajahnya familiar bagi Fahri. Sangat familiar. Bukankah ini yang Zara tatap siang tadi? Bim. Sapa Melati. "Iya, Umi." Ia mengulas senyum. "Ayo, ikut makan." "Makasih, Umi. Baru makan tadi di rumah." "Zain ada di atas, kan?" "Ada." "Kalau gitu, aku ke atas, ya?" "Iya, Nak." Umi tersenyum. Sementara Fahri terdiam menatap Bim-Bim. Pandangan mereka bertemu sepersekian detik. Pemuda itu melangkah melenggang di tangga dengan santai. Terlihat dekat dengan keluarga ini. Bahkan dengan santainya menuju lantai atas yang seharusnya hanya untuk keluarga. Fahri tak banyak berkomentar, hanya mengamati. Dalam kepalanya, potongan adegan di parkiran kampus siang tadi muncul kembali ketika Zara memandang pemuda ini dengan tatapan yang berbeda. Dari sudut matanya, Fahri melihat Zara yang duduk di seberangnya. Begitu mata gadis itu menangkap sosok Bim-Bim, tubuhnya menegang. Pandangannya cepat-cepat dialihkan, jemari meremas ujung rok. 4. "Umi, aku mau ke kamar dulu, siap-siap." "Iya, sayang. Jangan lama-lama. Fahri lagi buru-buru." "Iya, Umi." Tanpa banyak bicara, Zara segera melangkah menuju kamarnya. Tatapan Fahri mengikuti. Ia menyimpan banyak tanda tanya. Tentang siapa sebenarnya Bim-Bim bagi Zara. Tentang kenapa tatapan itu muncul.
Setelah menunggu 15 menit, saya tak kunjung memunculkan diri. Fahri melirik jam tangannya. "Umi, boleh saya nyusul ke kamar?" "Boleh, Nak. Silahkan." Fahri bangkit. Langkahnya mengarah ke koridor menuju kamar Sarah. Pintu itu setengah terbuka, dan tanpa mengetuk, ia sekadar menoleh ke dalam. Langkahnya tertahan. Sarah duduk di tepi ranjang, menunduk. Bahunya berguncang pelan, dan suara isakan samar terdengar di sela-sela hening. Rambutnya masih sedikit lembab, kerudungnya terlepas. Fabri sempat ingin memanggilnya, tapi memilih mundur setengah langkah. Ia berdiri sejenak, lalu mengetuk pintu ringan. "Sarah." Gadis itu sontak menoleh, buru-buru menyekap pipinya dengan punggung tangan. Iya, Kak. Ayo pulang." "Saya masih ada janji sama orang di luar," ucap Fahri datar, tanpa menyanyikan penyebab istrinya menangis. Sarah mengangguk cepat, lalu berdiri dan meraih tas kecilnya. Mereka keluar rumah setelah pamit kepada Daren dan Umi Melati. Sepanjang jalan pulang tidak ada obrolan, hanya suara mesin dan gemerisik angin. Sesekali, Fahri melirik lewat kaca spion. Sarah menunduk, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Sampai rumah, mereka langsung masuk ke kamar. Fahri meletakkan kunci motor di meja, lalu melepas jaketnya. Sarah duduk di ujung ranjang, mengatur napas. "Sarah," panggil Fahri. "Iya, Kak. Tadi, cowok yang datang itu, siapa?" Suara Fahri tenang, tapi matanya menatap lurus. Sarah terdiam sebentar, lalu menjawab pelan, "Dia iparnya Kak Haikal. Adiknya Kak Dian." Fahri mengangguk tipis. "Lah ingat, Haikal adalah kakak angkatnya Sarah. Tapi kata orang, hubungan mereka seperti saudara kandung." "Berarti," Fahri melanjutkan, "Bim Bim itu dekat sama Zain." Sarah mengangguk. "Iya. Mereka sahabatan dari kecil." Fahri hanya mengeluarkan gumaman pendek. Tidak ada komentar lebih lanjut, tapi di matanya jelas ada sesuatu yang belum selesai. Sarah menunduk. Tidak tahu kenapa, pertanyaan singkat itu membuat dadanya berdebar. Fahri lalu melepas kemejanya hingga menampakkan dadanya yang bidang, berkulit putih dan mulus. Terlihat sangat gagah. 5. "Ayo, siap-siap. Saya mau ajak kamu ibadah." Bola mata Sarah membulat seketika. Tubuhnya tegang. Ibadah." 6. "Iya, ibadah." "Kenapa?" tanya Fahri. La menatap Sarah. Kakinya melangkah maju hingga hampir tak ada jarak di antara mereka, punggungnya sedikit membungkuk, dan kedua tangan bertumpu pada ujung tempat tidur. Sarah seketika panik. Tubuhnya sedikit mundur ke belakang saat wajah Fahri begitu dekat dengannya. "Tetapi, saya belum siap, Om." Kak." Fahri menarik napas. "Kenapa? Kamu kedatangan tamu bulanan." Sarah lantas menggeleng. "Enggak. Kalau gitu, kenapa gak siap?" Bola matanya mulai tergenang cairan bening. Memang, ini tugasnya sebagai istri. Tetapi, ia belum siap jika harus menyerahkan harta paling berharga dalam dirinya kepada Fahri. Butuh waktu untuk bisa menerima pernikahan instan ini. Selain itu, untuk melakukan tugasnya sebagai istri, ia harus memiliki mental yang kuat. "Saya takut, Kak." "Takut? Takut kenapa?" Semakin gemetar saja tubuh Sarah. Ingin rasanya ia berteriak memanggil bunda atau oma. Menyelamatkannya dari monster bernama Fahri. Tapi, kalau ia berteriak meminta tolong hanya karena akan disentuh oleh suaminya, bukankah itu sangat memalukan?
Zara hampir menangis. Kedua tangannya menyilang di depan dada, sebuah gestur yang menunjukkan ketakutan yang berlebih. Bahkan, dalam hitungan detik sudah terdengar isak tangis. "Umi, Abi, Kak Haikal," cicitnya pelan. "Saya belum apa-apain kamu. Kenapa panggil orang tua dan kakak kamu?" Zara mendongak, menatap mata suaminya yang tajam selama beberapa detik, lalu kembali menunduk lebih dalam. "Tolong jangan apa-apain saya dulu, Kak. Saya masih perawan dan belum punya pengalaman apa-apa." Fahri menghembus napas panjang. Satu tangannya terangkat, menunjuk pelipis Zara. "Kecil-kecil, otak kamu ini 21 plus juga, ya?" Perlahan Zara membuka mata ketika Fahri menjauhkan diri. "Otak 21 plus. Apa maksudnya?" "Saya mau ajak kamu ibadah salat Isya. Bukan ibadah yang itu. Lagian, saya belum tertarik sama onderdil di badan kamu yang kecil-kecil." Wajah Zara yang merah itu semakin terlihat jelas. Air matanya berhenti seketika. Andai bisa, ingin rasanya ia bersembunyi di lubang semut saking malunya. "Salat Isya," ulangnya, hendak memastikan. Walau dengan suara gemetar. "Kamu pikir saya semesum itu?" Tanpa banyak bicara, Fahri masuk ke kamar mandi. Zara bahkan masih mematung di ujung tempat tidur, memeluk bantal sampai Fahri keluar dari kamar mandi. Gadis itu langsung meletakkan bantal, membuka lemari dan menyiapkan pakaian suaminya. Kali ini tidak. 7. Perlu diminta, ia mengeluarkan baju koko, sarung, lengkap dengan dalaman. "Ini, Kak. Makasih." Setelahnya, ia sendiri langsung masuk ke kamar mandi dan baru keluar setelah belasan menit mendekam di dalam sana. Saat keluar, ia melihat sajadah sudah terbentang di lantai. Fahri sedang duduk di sana sambil mengaji. Zara memandang punggungnya sesaat. Suara Fahri terdengar sangat nyaman di telinga. "Kak Fahri gak salat di masjid?" tanya Zara sesaat setelah mengenakan mukena. "Enggak. Mau salat di rumah dulu." "Kamu sudah siap?" tanyanya, tanpa menoleh. Zara mengangguk. Kemudian berdiri di belakang lelaki itu. Sepanjang salat Zara terpaku pada lantunan ayat Fahri yang begitu menenangkan. Suara bariton lelaki itu seperti meresap ke hatinya. Jauh lebih merdu dari suara yang pernah membuatnya jatuh hati. Usai salat keduanya sibuk dengan urusan masing-masing. Seperti dua orang yang tidak saling kenal. Zara duduk di sofa menyiapkan keperluannya sedangkan Fahri duduk bersandar di tempat tidur, sambil membaca sebuah buku. "Gak ngantuk?" tanya Fahri. Zara melirik sekilas. Sebenarnya sudah ngantuk dari tadi. Tapi, mau langsung berbaring di samping Fahri agak gengsi. "Mata kamu udah kelihatan ngantuk. Saya bisa disuruh Oma tidur di pos satpam kalau kamu sampai capek karena begadang." Fahri menyibak selimut di sisinya, sama seperti yang ia lakukan kemarin. Zara meletakkan berkasnya, lalu perlahan bangkit dan naik ke tempat tidur. Ia sempat melirik Fahri yang masih fokus membaca buku. "Kak Fahri." Suara Zara terdengar pelan, hampir tenggelam oleh dengung AC. Fahri menoleh, nada suaranya datar. "Besok hari pertama saya PKL." Fahri hanya mengangguk tipis. "PKL di mana?" "Rumah Sakit Bakti Utama." Zara menyebutkan nama sebuah rumah sakit ternama di pusat kota. Fahri terdiam sejenak, menatap Zara. Tetapi, tidak menunjukkan reaksi berlebihan. "Oh." Tidak ada pertanyaan lanjutan ataupun komentar. Seakan informasi yang diberikan Zara hanya lewat di permukaan.
Ya sudah, tidur. Biar besok gak telat, ucap Fahri sambil mematikan lampu meja. Zara merebahkan diri. Meletakkan bantal guling di tengah sebagai pembatas. Karena kalau tidak, mungkin saja ia akan menerkam Fahri lagi seperti semalam. Kembali ke rumah keluarga Darmawan. Aisyah bersandar di dinding kamar mandi dan menarik napas panjang. Beberapa hari ini ia mengalami gejala aneh yang membuatnya benar-benar malas melakukan aktivitas apapun. Selain itu, ia lebih sensitif. Hal sedikit saja bisa membuatnya menangis, atau bahkan marah. Brian menyusul masuk ke kamar mandi dan menatapnya. Melihat wajah Aisyah yang agak pucat, ia langsung mendekat. Membelai rambutnya. 8. Kamu kelihatan pucat. Gak mau ke dokter aja? Aisyah menggeleng pelan. Aku takut, Mas. Brian tak memaksa. Ia paham kondisi mental istrinya. Aisyah jadi sedikit sensitif setelah divonis dokter memiliki rahim bermasalah sebagai imbas dari benturan keras akibat kecelakaan yang pernah dialaminya, sehingga kemungkinan hamil sangat kecil. Mulanya, Aisyah bisa menghadapi semuanya dengan santai. Tetapi, melihat wanita di sel kelilingnya hamil, ia mulai kehilangan kepercayaan diri. Raffi dan Vio sudah memiliki 2 anak, Dian sedang mengandung anak kedua, Syafa pun sudah memiliki seorang putra. Bahkan, Alana dan Arvin yang menikah lebih baru darinya sudah punya Arlan. Sementara Alea belum hamil anak kedua hanya karena Boy sengaja menunda. Gak mau dicoba dulu tes packnya. Kakak bilang gak ada salahnya dicoba. Aku gak mau, Mas. Hasilnya akan tetap negatif. Coba pakai tes pack hanya membuat aku kecewa. Ya udah, gak apa-apa, sayang. Brian mengulas senyum, memeluk istrinya. Tes pack yang tadi sudah disiapkan Aisyah pun ia buang ke tempat sampah. Pagi datang dengan langit pucat dan udara dingin yang lembab. Zara turun ke ruang makan, tetapi di sana hanya ada Oma, Bunda dan Ayah. Tidak ada Fahri. Entah kemana. Pagi, sayang, sapaan penuh semangat Bunda menyapa seperti biasa. Pagi, Bunda. Ayo, sini sarapan. Bunda buatin menu sarapan kesukaan kamu. Ia menatap meja di mana tersedia menu sarapan yang biasanya ia santap di pagi hari. Makasih, Bunda. Tahu dari mana aku suka salad sayur? Tanya Umi kamu. Tadi Bunda telepon. Sepertinya Umi mulai akrab dengan Bunda. Semalam ketika pulang, Umi menitipkan rendang buatannya untuk Bunda. Dan pujian kelezatan rendang buatan Umi melati mengalun sepanjang makan malam. Oh ya, Kak Fahri mana, Bunda? Sudah berangkat duluan. Katanya ada urusan penting. Makanya minta kamu diantar sopir. Memang gak bilang sama kamu? Enggak, jawab Zara pelan. Loh, kirain udah bilang sama kamu. Lain kali kalau dia gak bilang, kasih tahu Oma. Biar Oma Rukiah sekalian suami kamu itu, omel Oma Rahel. Zara hampir tertawa mendengar gurauan Oma. Gak apa-apa, Oma. Mungkin Kak Fahri gak sempat. Soalnya tadi aku lama di kamar mandi. Usai sarapan, Zara berpamitan dan keluar rumah. Di depan sudah ada Pak Dedi yang menunggu. Ia terlihat sedang membersihkan debu yang melekat pada kaca mobil. Jalan masih lengang saat mereka berangkat. Perjalanan ke rumah sakit pun terasa singkat. Ia tiba beberapa menit sebelum jam yang dijadwalkan. Begitu turun dari mobil, Zara sempat berdiri sebentar di depan lobi. Gadung itu menjulang rapi, kaca-kacanya memantulkan sinar matahari pagi. Hatinya berdegup cepat, bukan hanya karena gugup, namun juga antusias.
Seorang perawat senior. 9. Menyambut dengan senyum ramah. Sarah pun mengenalkan diri sebagai salah satu mahasiswa PKL. Dokter pembimbing kamu sudah di dalam, di ruang briefing. Tempatnya di lantai 2, sebelah klinik bedah. Sarah mengangguk dan berterima kasih. Ia naik ke lift menuju tempat yang diinformasikan. Bau antiseptik yang khas menyambut di lorong lantai 2. Begitu masuk, beberapa mahasiswa lain sudah duduk rapi. Ia duduk di sebelah teman perempuannya. Kirain aku datang paling cepat, ternyata paling belakang. Bisik Sarah kepada temannya itu. Tadi aku cepat berangkat. Takut dokter pembimbingnya galak kalau telat. Bismillah, semoga lancar ya Allah. Sarah menarik napas dalam-dalam. Berusaha untuk tidak gugup. Pintu ruangan terbuka, disusul dengan kemunculan 2 orang dokter dan beberapa perawat. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Suara tak asing itu membuat Sarah refleks menoleh. Pandangannya tertuju kepada seorang dokter pria yang baru saja masuk. Dunia Sarah pun seolah berhenti dalam sepersekian detik. Ia meneliti seorang pria dengan jas putih dengan name tag di dada bertuliskan dokter. Fahri Abraham Wiratama. Tatapan sang dokter sekilas bertemu dengannya. Tidak ada senyum. Hanya anggukan tipis profesional, seolah mereka tidak memiliki hubungan pribadi. Jangan tanya reaksi Sarah. 3 hari menjadi istri, ia baru tahu pekerjaan suaminya. 10. Sarah mengatur napas. Berusaha untuk terlihat tenang padahal hatinya sedang penuh dengan rasa terkejut. Jemarinya yang terasa dingin mencengkeram buku catatan di pangkuan. Pandangan terus tertuju kepada Fahri, tetapi ketika lelaki itu menatapnya, ia langsung menunduk. Semua dimulai dengan perkenalan. Para mahasiswa mengenalkan diri satu persatu. Saat giliran Sarah, ia sempat gugup, sebab tatapan Fahri yang tajam membuatnya membeku dan kehilangan fokus. Usai perkenalan, Fahri memberi beberapa arahan dengan suara yang tegas dan tenang. Matanya sesekali menatap para mahasiswa. Kalian di sini untuk belajar. Fokus, patuhi aturan rumah sakit dan disiplin waktu. Nada itu terdengar dingin, tetapi justru membuat beberapa mahasiswa perempuan di ruangan itu saling berbisik kagum. Sarah hanya menunduk, pura-pura sibuk membuka halaman catatan. Sampai akhirnya, Fahri berdiri di hadapan mereka. Matanya bergerak menyapu satu persatu wajah mahasiswa yang hadir. Ketika pandangannya kembali jatuh pada Sarah, ada jeda sekian detik, lalu kembali melanjutkan penjelasan yang kemudian dicatat Sarah dalam bukunya. Kalian akan dibagi menjadi 2 kelompok. Saya sendiri yang akan membimbing kelompok pertama, dan kelompok kedua akan dibimbing Dr. Andi. Fahri meraih daftar nama. Dalam hati Sarah berucap penuh harap, semoga pembimbingnya adalah Dr. Andi, bukan Fahri. Sebab jika dibimbing Fahri, ia pasti tidak akan bisa fokus. Mona Riza Rustam, Enisensi Clara, Biru Viekram, Meli Luciani, Alia Kirana, Wi Cusniati, dan Gali Wardana ada di kelompok saya. Sarah bernapas lega. Namanya tidak ada dalam daftar yang disebut Fahri, artinya, ia akan masuk kelompok dokter Andi. Berikutnya, Fatima Sari Mulyani, Ken Aditya, Rosi, Nila Lembayung, Awam Mandala, Duryati, dan Rosemary ada di kelompok dokter Andi. Napas Sarah seperti berhenti di udara. Di antara nama yang disebutkan Fahri, sama sekali tidak ada namanya. Ia terlewati begitu saja. Dan terakhir, Sarah Ghanisa Ali Syarif. Sarah menegang. Tak berani menatap. Pensil di tangannya ia genggam erat di bawah meja.
Seolah Fahri sengaja menyebutkan namanya di bagian paling akhir. Jangan di kelompok Om Fahri, Pelase. Harapnya dalam hati. Kamu di kelompok saya. Sarah hanya bisa mengangguk pasrah, mencoba tenang meski pikirannya mulai berputar liar. Bagaimana nanti kalau Fahri tiba-tiba memperlakukannya dengan buruk? Bagaimana kalau ucapan Oma Rahel tentang Fahri yang sangat galak itu benar-benar nyata?